What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Oke, kali ini gua mau ngebahas mengenai how much progress have I made, ataupun seberapa jauh progress yang udah gua buat. Jadi kenapa gua buat video ini, karena di bulan Juli ini sebenarnya udah 6 bulan lebih gua memutuskan untuk menjadi seorang full-time trader. Jadi gua hanya bergantung kepada trading sebagai sumber sumber penghasilan gua. Dan kali ini gua mau ngebahas dan mau nge-review seberapa jauh progres gue selama gue menjadi seorang full-time trader. Oke, pertama-tama gue cuma mau ngomong, keputusan yang gue ambil ini, yaitu untuk menjadi seorang full-time trader, itu karena gue yakin bahwa apapun yang gue lakukan, apapun yang gue lakukan selama itu tidak merugikan orang lain, gue yakin Tuhan tuh berjalan bersama gue. Dan ketika gue berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka gue tuh bisa melihat berkat-berkat dan mujizat Tuhan terjadi di kehidupan gue. Oke, sebelum gue menjadi seorang full-time trader ya, gue kan menjadi seorang manajer. Dan ketika gue kerja sama orang, gue tuh merasa ya gue nggak terlalu butuh Tuhan waktu itu. Karena menurut gue ya udah, gue tiap bulan juga dapat gaji, dapat pemasukan, dan jadi rasa bergantung gue terhadap Tuhan itu sangat-sangat kurang. Dan hal ini berbanding kebalik ketika gue udah menjadi seorang full-time trader. Dimana kalau lu tahu, trading ini adalah dunia ataupun bisnis yang sama sekali tidak ada kepastian, guys. Ya, jadi there's so much uncertainty ataupun ketidakpastian itu sangat banyak, dan lu harus berhadapan dengan ketidakpastian ini dari hari ke hari. Akan sangat sulit bagi lu untuk menghadapi semua ini kalau lu tidak bersandar kepada kekuatan yang melebihi kekuatan lu sendiri, yaitu kekuatan Tuhan. Dan inilah kenapa menurut gua keputusan gue menjadi seorang full-time trader itu membawa gue lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan gue bisa mengatakan sepenuhnya bahwa gue bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun gue bisa trading, meskipun gue bisa analisa, gue bisa mengontrol psikologi trading gue, namun kalau gue tidak mengandalkan Tuhan, semua sia-sia, guys. Semua kerja keras dan semua susah payah gue itu sia-sia kalau bukan karena Tuhan gue. Oke, jadi kita review nih selama gue 6 bulan. Sebenarnya, di tahun 2023 ini, gue nggak mau ambil challenge Proform lagi, guys. Gue mau menunda mengambil challenge Proform lagi, karena menurut gue udah punya beberapa account. Ada bagusnya gue fokus untuk mengelola account yang ada, dan ya, mengembangkan akun-akun Proform yang udah gue punya. Nah, tetapi, pada bulan Maret, itu tuh gue iseng-iseng. Gue iseng-iseng ikutan Proform yang $5.000, dan puji Tuhan waktu itu berhasil, guys. Jadi itu membuat gue tuh semakin semangat, dan kayaknya gue berpikir nggak ada salahnya gue trading akun Proform gue yang udah ada, dan gue mengambil challenge yang lain lagi gitu loh, untuk nanti bisa gue tambahin ke account under management gue. Nah, singkat cerita, akun 5.000 ini, itu gue jadiin akun buat apa ya, buat extreme risk ataupun risk yang gede. Dan ini salah satu hal yang mungkin perlu gue perbaiki waktu itu, di bulan Maret. Yaitu ketika gue udah dapet akun ini, gue udah punya profit sekitar 5%. Gue nggak WD, guys. Gue nggak WD, dan akhirnya akun 5.000 itu loss, hilang, hangus. Dan ini membuat gue introspeksi, ada yang salah dengan psikologi trading gue nih. Karena dari Januari sampai Maret, itu fine-fine aja. Namun ketika gue udah punya akun 5.000 ini, gue menganggap enteng akun kecil ini. Jadi gue mulai trading sembarangan di akun 5.000 ini, dan akhirnya akun 5.000 ini padahal udah ada profit sekitar 5%, nggak gue WD, akhirnya loss. Dan setelah akun 5.000 ini hangus, di bulan Mei-nya, 2 bulan kemudian, itu gue mengambil challenge $50.000. Nah, seharusnya kalau gue mengikuti metode gue, gue mengikuti trading rules gue, harusnya bulan Mei itu gue nggak gagal, guys. Tapi karena masih ada bawaan rasa-rasa greed dan rasa-rasa emosi dari akun 5.000 itu, maka akun 50.000 gue ini pun gagal juga, hangus. Karena gue banyak melanggar rules yang sudah gue buat sendiri, dan akhirnya akun ini hangus. Tapi meskipun akun ini hangus, gue masih punya akun-akun yang Proform yang udah gue punya. Dan di akun-akun ini, gue mainnya lebih safe. Jadi bener-bener gue mengikuti, kalau ada rules gue yang dicapai, baru gue pakai akun Proform ini untuk trade. Namun kalau enggak, gue pakai ke akun challenge yang tadi, yang hangus. Dan you know what, guys, hasilnya tuh beda banget. Langit dan bumi gitu loh. Jadi pelajaran penting yang gue dapatkan selama 6 bulan ini adalah salah satunya, kalau lu stick to your rules stick to your rules, lu disiplin terhadap aturan-aturan trading yang sudah lu buat, hasil trading itu akan muncul sendiri, guys. Lu nggak perlu cari. Lu nggak perlu ribet kayak, aduh, gue bulan ini dapat berapa. Lu nggak perlu, guys. Karena percaya atau nggak, ketika lu disiplin,
ketika lu follow your rules, hasilnya tuh nggak akan bohong, hasilnya akan bagus, sesuai dengan yang pernah lu backtest sebelumnya. Perbedaan antara hasil yang udah lu backtest dan hasil forward test lu ataupun left test lu, seringkali didasari oleh masalah psikologi lu. Lu nggak sabar menunggu harga menyentuh zona lu nggak sabar harga memberikan konfirmasi yang bagus, lu merasa lu dikejar time limit, proforma maka lu harus trading terus. Dan inilah yang membuat akun proform gue yang pertama, yang 50.000 di bulan Mei, akhirnya gagal. Nah, akhirnya setelah gue introspeksi, gue tahu nih salah gue di mana. Akhirnya bulan Juni kemarin, gue mengambil lagi akun 50.000 MyForexFunds, dan semua, everything is based by the books. Semua trade yang gue ambil udah sesuai dengan disiplin trade gue, dengan rules trading gue. Nah, tapi sayangnya ya ada satu trade yang udah di penghujung time limit. Harusnya itu profit 3% guys, profit 3%. Tapi kena yang namanya spread hour. Nah, sebelumnya gue udah tahu ada yang namanya spread hour ataupun rollover ini gue udah tahu. Karena sebelumnya di bulan Maret gue pernah pegang trade tuh overnight, ya overnight, dan itu tuh nggak kena spread gue karena gue pikir ya paling spreadnya nggak terlalu jauh. Tapi ternyata di trade yang kali ini spreadnya lumayan jauh guys, lumayan gila, dan akhirnya gue kena SL, ya, gue kena SL yang harusnya bisa profit 3%, yang bisa membuat akun gue profit, malah gue jadi drawdown. Dan akhirnya gara-gara ini gue menjadi sedikit gambling lah, karena udah tinggal 2 hari lagi challenge gue habis masa time limitnya, dan mau nggak mau gue harus mengambil trade yang di luar trading rules gue. Dan akhirnya ketika time limitnya habis, gue masih berada di dalam drawdown. Dan ya, akhirnya lose lagi. Nah, tetapi ini yang beda guys. Di akun yang Juli ini, meskipun gue gagal, ya, tapi gue menganggap ini sebagai suatu keberhasilan. Dan ini nih, orang-orang trader-trader yang masih pemula tuh nggak ngerti itu loh. Nggak ngerti dengan yang namanya probabilitas. Nggak ngerti dengan yang namanya sticking to your rules. Mereka cuma ngerti, lu mah lose. Tapi mereka nggak ngerti bahwa gua dari hasil trading gua itu di bulan Juli di akun proform gua yang sebelumnya itu profit guys, profit ya. Meskipun profit sedikit, tapi gua tetap bersyukur karena menurut gua ini merupakan pertanda bahwa sebenarnya kalau tidak kena spread yang SL itu ya gua tuh sebenarnya harusnya win gitu. Tapi ya udah gitu kan, bad things happen, so yeah, you cannot guess what the market's gonna do anyway, right? Lu cuma bisa mengambil itu sebagai suatu pelajaran dan move forward, ataupun menggunakan pelajaran tadi untuk menjadi lebih bijak ke depannya. Dan itu yang gue lakukan. Dan akhirnya di bulan yang sama, bulan Juli juga ya, bulan Juli ataupun ya akhir Juli lah. Karena gue tahu nih, ini gue udah ketemu nih ritme gue yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang disiplin, yang taat akan rules. Gue udah ketemu balik. Jadi gue udah menghilangkan sifat-sifat tamak yang dari akun $5.000 itu. Akhirnya gue udah balik lagi ke diri gue yang semula. Dan di akhir Juli, gue memutuskan untuk mengambil challenge $100.000. Bukan $50.000 lagi, tapi $100.000 di MyFundedFX. Nah, dengan gue mengambil akun $100.000 di MyFundedFX, ini membuktikan dua hal. Pertama, gue bukan agen ataupun ya promotor MyForexFunds. Gue murni real trader yang menggunakan MyForexFunds. Karena kalau gue seorang promotor MyForexFunds, udah nggak mungkin gue mengambil challenge di platform yang lain. Dan yang kedua, ini membuktikan seberapa yakin bahwa gue tuh udah ketemu dengan diri gue yang dulu, yang disiplin, dan metode gue yang sangat baku. Sehingga gue mengambil challenge yang lebih gede daripada challenge yang gue gagal sebelumnya. Jadi gue kalau ngomong itu nggak cuma bacot, gue buktiin, gue ambil akun yang lebih gede, dan bedanya kali ini di MyFundedFX, itu nggak ada time limit. Dan kebetulan waktu akhir bulan itu pas gue ambil MyFundedFX, FTMO dan MyForexFunds juga The Funded Trader itu tuh belum kayak sekarang, yaitu mereka menghilangkan aturan time limit. Nah, sewaktu gue mengambil di akhir Juli, hanya MyFundedFX yang menurut gue pertama rules-nya cocok sama gue, dan mereka mungkin salah satu yang ada aturan no time limit. Sementara FTMO dan MyForexFunds mereka baru-baru ini menghilangkan time limit di aturan mereka. Dan dari kegagalan 2 challenge gue sebelumnya, itu tuh banyak kayak komen-komen negatif guys. Komen-komen troll-troll internet yang kayak nganggap mereka tuh udah jago ketika mereka udah bisa markup chart di TradingView, terus di backtest, terus nanti dibikin 1:10 gitu, ntar win, dipikir udah jago gitu loh. Jadi mereka bisa komen metode gue tuh jelek. Padahal mereka cuma ngelihat
saat gue sedang loss-nya doang. Trade yang saat gue loss doang. Pada saat trade gue win-win, kalian bisa cek di IG gue. Trade gue yang win 1/6, 1/7, 1/8 di bulan Maret, mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu metode gue jelek dari kegagalan gue yang 2 kali ini. Dan menurut gue itu menandakan seberapa kurangnya pengetahuan mereka akan dunia trading. Karena trader ya, sehebat apapun, nggak ada guys yang trader tidak menghadapi yang namanya drawdown, ataupun masa-masa ketika mereka lagi minus, sebelum akhirnya naik kembali. Ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek mentor-mentor trader kalian tuh. Ada nggak yang setiap bulan tuh mereka pas semua challenge pro firm? Makanya kalau lu perhatiin, trader-trader pro firm luar negeri ataupun dalam negeri, mereka tuh sesekali doang tuh muncul kayak, gue berhasil pro firm ini. Mungkin setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali. Karena apa? Karena mereka nggak post yang mereka gagalnya guys. Sedangkan gue nggak malu untuk mengakui ketika gue gagal challenge. Karena menurut gue itu adalah bagian ataupun perjalanan yang alami bagi seorang trader ketika mereka mengalami namanya gagal, berhasil. Dan gue berharapnya dari kegagalan gue yang pertama dan yang kedua itu, orang-orang bisa dapat value. Dan komen-komen negatif seperti ini, itu yang membuat gue kadang sedikit miris dengan trader-trader Indonesia yang udah terpengaruh otaknya bahwa trading tuh lu bakal win terus, ya. Metode lu tuh bagus, kalau lu tuh bisa win 1/4, terus 85% menang terus, tuh kalian tuh sedang, orang-orang seperti itu tuh sedang sedang membodohi diri sendiri gitu loh. Mereka merasa jago 1/10, 1/8, tapi mereka nggak pernah post ketika mereka loss. Jadi inilah menurut gua hal-hal yang harus diperbaiki dari mindset trader-trader Indonesia. Dan hal ini yang sedang gua lakuin melalui channel YouTube gua, melalui TikTok gua. Ketika gue nggak malu share bagian yang sucks dari trading, bagian yang jelek, dan bagian yang bagus dari trading. Jadi buat orang-orang yang suka komen-komen negatif dalam artian menyebarkan negativitas di komunitas gue, pasti akan gue blok guys. Bukan karena gue anti kritik, tapi karena gue tuh sedang berusaha membangun komunitas di mana sesama trader itu membangun trader yang lain. Jadi gue sedang membangun komunitas yang positif. Kalau ada orang-orang negatif seperti ini, orang-orang yang nggak punya kerjaan seperti ini, pasti akan gue blok. Karena gue nggak mau mengganggu orang-orang yang positif di komunitas gue. Lu nggak perlu percaya sama gue nggak jual apapun sama sekali, jadi lu percaya atau enggak, sama sekali nggak ada untungnya buat gue. Nah, jadi kalau gue mau meringkas secara garis besar, selama 6 bulan ini, how much progress have I made? Seberapa jauh progress yang udah gue buat? Gue bisa bilang bahwa sejauh ini gue melakukan tugas ataupun membuat progres dengan sangat-sangat bagus. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Gue yakin gue masih bisa lebih berkembang lagi. Dan 2 hal yang sangat-sangat gue dapatkan di selama 6 bulan ini adalah, pertama, gue lebih sabar menunggu setup. Jadi ketika tidak ada setup selama 2 minggu, gue biasa-biasa aja, sama sekali nggak ada rasa risih karena nggak ada trade. Dan kedua, gue lebih disiplin dalam menentukan apakah trading ini sesuai dengan rules gua atau enggak. Kalau sesuai dengan rules gua, akan gua ambil. Gak peduli hasilnya win ataupun lose, selama itu sesuai dengan metode gua. Dan kalau nggak sesuai dengan metode gua, maka gua nggak akan pakai feeling kayak, kayaknya trade ini bisa deh gua pakai trade-nya meskipun nggak sesuai kriteria. Gua nggak akan melakukan itu guys. It's either yes or no. Kalau betulan ini metode gua, maka gua akan entry. Kalau enggak, maka gua nggak akan entry. Dan menurut gua, that's the holy grail of trading. Mari join perjalanan gua sebagai seorang real trader. Dan ya, gue berharap kalian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran menarik sepanjang journey gua sebagai seorang real trader yang pasti akan gua share saat-saat gua win dan juga saat-saat gua loss. See you guys in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.